Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Agnia Mutia dengan NIM 22252301008. Perkenalkan, nama saya Canana Mutiara Septiana dengan NIM D225270068. Nama saya Linda Fadila Putri dengan NIM 22252306070. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ahmad Fadli dengan NIM 2225230109 dari kelas 2C. Baik, di sini ada penskoran. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban soal tes menjadi angka-angka. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai hasil tes itu ada yang tertuang dalam bentuk angka dengan rentangan antara 0 sampai 10, antara 0 sampai 100, dan ada pula yang menggunakan simbol huruf A, B, C, D, dan F. F sama dengan fail, yaitu artinya gagal. Selanjutnya, tes tertulis bentuk uraian. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, apakah nantinya pengolahan dan penentuan hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, atau yang kedua, apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes subjektif itu akan didasarkan pada standar relatif. Oke, kita akan membahas yang mutlak terlebih dahulu. Apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, di mana penentuan nilai secara mutlak akan didasarkan pada prestasi individual, maka prosedur pengoreksiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca setiap jawaban yang diberikan oleh testi dan membandingkannya dengan pedoman yang sudah disiapkan atas dasar hasil. Yang kedua, perbandingan tersebut, tester lalu memberikan skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri dari jawaban testi, menjumlahkan skor-skor yang telah diberikan. Selanjutnya, relatif. Adapun apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai akan didasarkan pada standar relatif, di mana penentuan nilai akan didasarkan pada presentasi kelompok, maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1 yang diberikan oleh seluruh testi, sehingga diperoleh gambaran secara umum mengenai keseluruhan jawaban yang ada. Kedua, memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh testi. Ketiga, mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, ketiga, dan seterusnya. Keempat, setelah jawaban atas seluruh butir soal yang diberikan oleh seluruh testi dapat diselesaikan, akhirnya dilakukan penjumlahan skor yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai. Tes tertulis bentuk benar salah. Dalam menentukan angka atau skor untuk tes berbentuk benar salah, ini kita dapat menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, tanpa denda adalah banyaknya angka yang diperoleh siswa sebanyak jawaban yang cocok dengan kunci. Kedua, dengan denda, karena diragukan ada unsur tebakan. Digunakan rumus sebagai berikut menurut Zainal Arifin 2009. Skor sama dengan right dikurangi wrong. Skor yang diperoleh siswa sebanyak jumlah soal yang benar dikurangi dengan jumlah soal yang salah. Selanjutnya, tes tertulis bentuk objektif, yaitu memeriksa atau mengkoreksi jawaban atas soal tes objektif pada umumnya dilakukan dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Misal, soal objektif jika sesuai kunci diberikan skor 1, jika salah 0. Selanjutnya mengenai tes tertulis dengan hasil jawaban singkat. Dalam tes bentuk ini sebaiknya tiap soal diberi angka 2. Akan tetapi apabila jawabannya bervariasi seperti lengkap sekali, lengkap, dan kurang lengkap, maka angka hasilnya pun dapat dibuat bervariasi pula, seperti misalnya 2, 1,5, dan 1. Lalu tes tertulis dengan pola menjodohkan atau matching. Karena tes bentuk menjodohkan ini adalah tes bentuk pilihan ganda yang lebih kompleks, maka angka yang diberikan sebagai imbalan juga harus lebih banyak. Sebagai ancar-ancar dapat ditentukan bahwa angka tiap nomor adalah 2. Selanjutnya ada juga hasil dari tes lisan. Pengoreksian yang dilaksanakan dalam rangka menilai jawaban-jawaban testi pada tes hasil belajar secara lisan pada umumnya bersifat subjektif. Sebab dalam tes lisan itu, testi tidak berhadapan dengan lembar jawaban soal yang wujudnya benda mati, melainkan berhadapan dengan individu atau makhluk hidup, yang masing-masingnya memiliki ciri serta karakteristik yang berbeda, sehingga memungkinkan bagi testi untuk bertindak kurang atau bahkan tidak objektif. Dalam mengoreksi hasil tes lisan, terdapat beberapa pedoman pengoreksiannya.
Yang pertama, kelengkapan jawaban yang diberikan oleh testi. Yang kedua, kelancaran testi dalam mengemukakan pendapatnya. Yang ketiga, kebenaran jawaban yang dikemukakan. Dan yang terakhir, kemampuan testi dalam mempertahankan pendapatnya. Yang terakhir ialah mengenai tes hasil perbuatan. Dalam tes ini, pemeriksaan hasil tes-tesnya dilakukan dengan menggunakan metode observasi. Sasaran yang perlu diamatinya adalah tingkah laku, perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Untuk dapat menilai hasil tes tersebut, diperlukan adanya instrumen tertentu, dan setiap gejala yang muncul diberikan skor tertentu pula. Contohnya, instrumen yang digunakan untuk mengamati calon guru yang sedang melaksanakan praktek mengajar. Aspek-aspek yang diamatinya meliputi 17 unsur, dengan skor minimum 1 dan maksimumnya 5. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan mengenai skala penilaian. Nah, apa sih penilaian itu? Penilaian itu merupakan pengumpulan informasi mengenai perubahan kualitas dan kuantitas di dalam diri peserta didik ataupun kelompok. Nah, menurut Blaustein, dalam Bafadal 2001 mengatakan bahwa penilaian atau asesmen merupakan proses pengumpulan informasi dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut. Untuk penilaian hasil belajar oleh peserta didik ini dilakukan untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Untuk nilai sendiri itu merupakan hasil ubahan dari skor-skor yang ada yang perhitungannya menggunakan standar tertentu. Nah, nilai ini melambangkan seberapa jauh kemampuan si siswa dalam menguasai materi yang telah diberikan atau disampaikan oleh pendidik. Di sini ada dua pendekatan yang biasanya digunakan. Yang pertama, menggunakan penilaian acuan kriteria atau PAK. Nah, selanjutnya ada penilaian acuan norma atau PAN. Nah, untuk penilaian acuan kriteria atau PAK itu menurut M. Sukardi 2015, dalam pengukuran ini penampilan siswa dikoperasikan dengan kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa lain. Untuk keberhasilan siswa dalam prosedur acuan, patokan tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah dijabarkan dalam item pertanyaan guna mendukung tujuan instruksional. Hal yang harus diperhatikan oleh testi atau murid siswa dan mahasiswa itu mempunyai struktur hierarkis tertentu dan bahwa masing-masing taraf dikuasai secara baik sebelum testi tadi maju atau sampai pada taraf selanjutnya. Selanjutnya untuk evaluator atau tester, dalam hal ini guru, dosen, dan lainnya. Nah, dapat mengidentifikasikan masalah-masalah taraf itu sampai tuntas atau setidaknya mendekati tuntas sehingga dapat disusun alat pengukurnya. Apabila dalam penentuan nilai hasil tes hasil belajar itu digunakan acuan kriterium menggunakan PAP, maka hal ini mengandung arti bahwa nilai yang digunakan akan diberikan kepada testi itu harus didasarkan pada standar mutlak atau standar absolut, yang dimana pemberian nilai kepada testi itu dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu testi dengan skor maksimum ideal atau SMI yang mungkin dapat dicapai oleh testi. Kalau saja seluruh soal tes dapat dijawab dengan betul. Selanjutnya ini ada penentuan nilai didasarkan pada kriteria. Nah, di nomor 1 itu kan ada rentangnya 80 sampai dengan 100. Nah, itu predikatnya A. Terus ada 70 sampai dengan 79 itu predikatnya B. Lalu 60 sampai 69 itu C. Dan 45 sampai 59 itu D. Nah, kurang dari 44 itu gitu. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi ini penilaian acuan norma atau singkatannya PAN. Penilaian acuan norma merupakan pendekatan klasik karena tampilan pencapaian hasil belajar siswa pada suatu tes dibandingkan dengan penampilan siswa lain yang mengikuti tes yang sama. Pengukuran ini digunakan sebagai metode pengukuran yang menggunakan prinsip belajar kompetitif. Menurut prinsip pengukuran normatif, tes baku pencapaian diadministrasi dan penampilan baku normatif dikalkulasi untuk kelompok-kelompok pengambil tes yang bervariasi. Skor yang dihasilkan siswa dalam tes yang sama dibandingkan dengan hasil populasi atau keseluruhan hasil yang telah dibakukan. Norma berarti kapasitas atau presentasi kelompok. Kelompok
adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Nilai PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pelajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa dalam peringkat kelompoknya. Dua hal pokok yang harus ditetapkan yaitu banyaknya siswa yang akan lulus dan penetapan batas lulus. Cara menentukan kelulusan ada 3, yaitu 1. Cara sederhana dengan menentukan presentasi yang diluluskan menggunakan kurva normal. Dengan cara sederhana, yaitu menentukan presentasi kelulusan atau jumlah peserta tes yang diluluskan, membuat ranking terhadap nilai siswa, dan menentukan batas kelulusan. PHN dengan kurva normal. X ditambah 1, SD ke atas sama dengan A. X ditambah 0,5 sampai dengan predikatnya B. X tambah 1,5 SD rentang X kurang dari 0,5 SD sampai dengan X lebih dari 0,5 SD, predikatnya C. X kurang dari 1,5 SD sampai dengan X 0 kurang dari 0,5 SD, predikatnya D. Yang terakhir, kurang dari X minus 1,5 SD, predikatnya E. Perbedaan PAP dan PAN. 1. Standar performance ditentukan dalam bentuk tingkah laku. Kalau PAN, standar performance berdasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab benar oleh siswa dihubungkan dengan siswa lain yang menempuh tes tersebut. Yang kedua, pengukur performance dalam menempuh tes didasarkan pada standar performance yang telah ditetapkan. Kalau PAN, prestasi siswa adalah 80% dari siswa lain. 3. Distribusi nilai tidak menyerupai kurva normal. Kalau PAN, penilaian didasarkan pada apa adanya hasil presentasi siswa. Yang terakhir, menurut PAP, didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jikalau menurut PAN, perolehan nilai berdasarkan pada perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari pengembangan tes. PAP hanya terdiri dari soal-soal tes yang didasarkan pada tujuan khusus pembelajaran. PAN, soal tidak hanya berdasarkan pelajaran yang diterima siswa. Yang kedua, setiap tes mempunyai persyaratan agar siswa menunjukkan performance seperti yang tercantum dalam TIK. PAN tidak perlu terlebih dahulu menentukan secara pasti performance yang diharapkan sebelum tes disusun. Yang ketiga, menurut PAP, dasar pertimbangan untuk diterimanya performance tertentu harus berdasarkan pada kriteria tertentu. Menurut PAN, dasar pertimbangan diterimanya performance berdasarkan hasil perolehan nilai yang dapat oleh siswa. Perbedaan PAP dan PAN ditinjau dari maksud tes. 1. Menurut PAP, dimaksudkan untuk mengklasifikasikan seseorang, mendiagnosa belajar siswa. Menurut PAN, untuk mengadakan seleksi pada individu, membuat ranking.